Heyo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap mengeklik tombol petir anjas. Baik teman-teman semua, jadi ketemu lagi dengan gua Raka di sini ya. Dan di video kali ini gua mau bahas sedikit tentang crypto revolution. Apa itu crypto revolution? Ya, seperti yang kalian ketahui sendiri, crypto revolution yaitu adalah permulaan dari munculnya Pi Network. Ya, Pi hadir membuat revolusi pada cryptocurrency yang tadinya hanya sebatas instrumen investasi layaknya komoditi barang, sekarang naik berevolusi sebagai alat pembayaran atau alat tukar pada barang dan jasa. Demikian juga uang fiat yang tadinya hanya sebagai alat pembayaran, setelah hadirnya Pi akhirnya menjadi komoditi layaknya barang. Walaupun demikian, hubungan kripto dan uang fiat akan terjalin hubungannya secara erat dan saling membutuhkan dan bertumbuh kembang bersama, teman-teman. Jadi di sini gua mau membaca catatan-catatan kecil gua buat ya berbagi informasi kepada teman-teman semua. Semoga kalian bisa mencernanya dengan baik ya. Jadi kita serap ilmunya, kita belajar bareng-bareng di sini. Oke, gua lanjut. Dan kemudian, apakah supply koin Pi dapat dipastikan jumlahnya atau peredarannya? Dan sudah dipastikan, jawabannya adalah tidak bisa dipastikan, tetapi bisanya hanya diperkirakan. Karena adopsi supply yang digunakan Pi adalah fixed supply pada orangnya, bukan pada koinnya ya. Dan kemudian perumpamaan sekarang, kita ambil contoh penambangan dan pendistribusian koin sudah selesai. Dan apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah pastinya koin Pi hanya dimiliki dan berada di dompet masing-masing penambang, yaitu para pionir ya. Dan tidak ada lagi peredaran di luaran sana, teman-teman. Jadi yang mempunyai koin Pi ini ya udah teman-teman sendiri, teman-teman yang pada nambang Pi gitu. Dan maka secara kesimpulan, Pi bisa dibilang langka, teman-teman. Jadi bukan hanya Bitcoin aja yang langka, tetapi Pi juga langka. Karena di luaran sana sudah tidak ada peredarannya dan juga bisa dibilang banyak. Karena pemiliknya ada 29 jutaan lebih orang di sana. Dan ilustrasinya seperti ini. Kita anggap aja Satoshi Nakamoto ya, pemilik Bitcoin ya, membagi-bagikan roti dengan jumlah tetap, yaitu sebanyak 21 juta roti kepada siapa yang mau. Dan sedangkan Mas Nicholas menyediakan kursi atau tempat untuk kapasitas maksimal 100 juta orang yang kemudian akan bagikan roti kepada tiap-tiap orang secara merata. Dengan ketentuan yang duduknya paling depan akan mendapatkan roti dengan jatah lebih banyak daripada yang duduk di kursi atau tempat belakang. Jadi ini adalah bentuk apresiasi buat teman-teman yang udah nambang duluan ya. Jadi ilustrasinya seperti itu. Dan ya, Mas Nicholas sengaja membuat koin Pi ini dengan biaya produksi sekian, kemudian didistribusikan kepada yang terlibat dalam koin Pi ini ya. Maka penggunaannya pun sama. Yang pertama bisa dipakai sendiri dengan dibelanjakan di ekosistem Pi. Ya, seperti kita belanjakan nantinya kalau sudah mainnet ya, tentunya kita bisa belanjakan di marketplace yang berlaku ya, teman-teman. Dan yang kedua bisa dijual ke pasar. Gimana teman-teman? Sampai sini penjelasan gua terlalu cepat atau teman-teman bisa nangkep? Kalau kurang bisa gua tambahin. Jadi mungkin diantaranya kita bingung ya. Jadi kenapa ada orang yang mau menukar barang mereka pada koin yang pasarnya belum ada? Apa tidak rugi nih?
Jadi ini yang perlu kita semua ketahui ya teman-teman. Mungkin bagi yang sudah membaca white papernya Pi dan artikel para pecinta Bitcoin ya tentunya, di sana dijelaskan bahwa Pi akan berpotensi memiliki nilai nyata saat didukung oleh banyak member dan sebuah aktivitas nyata atau utilitas yang memadai dalam hal pelayanan barang dan jasa. Karena aturan untuk mendukung hadirnya nilai Pi sendiri pada alam, tentunya pada dunia ini sudah jelas, yaitu adanya tindakan nyata dalam penyediaan barang dan jasa teman-teman oleh penambang Pi yang sekaligus berprofesi pelaku pasar aktif sebelumnya. Bisa dikatakan sebagai pedagang atau pengusaha dalam barang dan jasa ya teman-teman. Sangat disarankan memenuhi syarat tersebut dengan cara berkorban sedikit untuk keuntungan yang banyak teman-teman. Ya, kita bisa ambil contoh sedikit. Jadi ketika misalnya ada 10 koin yang mereka punya, agar supaya memiliki nilai nyata dan harga fantastis di masa mendatang ya tentunya, maka mereka memang harus berani teman-teman mempertaruhkan pada suatu barang dan jasa senilai yang ingin mereka buat. Kira-kira ingin memiliki senilai berapa ini Pi-nya ya di masa yang akan datang. Jadi semuanya ini tergantung ekosistem kita sendiri sih, dari kerjasama tim lah intinya di Pi Network ini. Dan kalau untuk masalah lockup koin itu terserah teman-teman sendiri ya, nggak usah ngikutin lah yang katanya sampai 100%. Jadi di sini kita itu sebenarnya memang setelah mainnet itu harus bisa membelanjakan apa yang udah kita tambang, bukan harus menghold lah. Istilahnya kita nahan sampai 3 tahun itu enggak, 100% jangan teman-teman. Gua saranin memang kalau bisa, kalau koin-koin teman-teman itu ya katakanlah 200-an koin lah, kalian bisa kok kayak lock di 50% itu gak masalah. Gue yakin harga Pi ini setelah rilis nanti harganya pasti tinggi teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui sendiri, kita nambang udah 3 tahun lamanya ya teman-teman, hampir 3 tahun ya. Kalau harganya rendah, itu namanya bukan revolusi cryptocurrency teman-teman. Apa bedanya gitu sama koin-koin sebelumnya gitu, koin-koin micin gitu kan. Kalau mau menjadi perubahan dalam cryptocurrency ya emang kayak gini gitu, 3 tahun nambang, bayangin gitu. Kalau nilainya nggak tinggi, ini bukan revolusi namanya ya teman-teman. Jadi saran gue seperti itu sih. Kalau buat lock coin itu minimal ya kita ambil separuh aja lah. Kita yakin aja harganya di atas $100 nantinya. Kalau untuk masalah lockup duration, gua saranin sih kita ambil yang 2 minggu terlebih dahulu teman-teman. Jadi kita nantinya setelah 2 minggu itu kita akan tahu harga Pi-nya gitu loh. Jadi kita setelah lock 2 minggu nanti kan kita bisa pilih lagi tuh, locknya mau berapa sih durasinya, mau 2 minggu, mau 6 bulan, mau 1 tahun, bahkan 3 tahun, itu terserah teman-teman. Intinya di sini gua mau nyaranin teman-teman itu supaya kita bisa tahu dulu gitu loh harganya itu di kisaran berapa gitu. Seperti itu aja sih. Mungkin cukup nalar ya buat dimengerti ya. Dan ya mungkin informasinya gua cukup sampai di sini. Semoga kalian mengerti apa yang gua sampaikan ya. Semoga nggak terlalu kecepatan. Kalau kecepatan kalian bisa pelanin dikit lah speednya ya. Dan ya gua Raka pamit undur diri terlebih dahulu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang menonton. Dan ya salam sukses buat teman-teman semua. Pasti sukses, pasti sukses.